Baik, saya mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan, berarti untuk TUEP ya, TUEP part 2, ini saya akan membahas mengenai IRD. Untuk tugas satu juga kan itu kita sedang mengerjakan ya, membuat rancangan basis data ya, dalam bentuk IRD. Slide materi sudah tampil? Sudah tampil Bapak Ibu? Udah Bu, udah ada. Baik. Eh, jadi untuk materi hari ini saya fokusnya ke IRD dulu ya. Nanti kalau misalkan di TUEP 2 nanti saya pantau dulu apakah memahami normalisasi dan lain sebagainya. Jadi sekarang fokus dulu ke IRD ya. Karena IRD itu sangat penting. Karena sebelum kita merancang basis data secara fisik bisa jadi kalau fisik ini kita sudah merancang database menggunakan MySQL, menggunakan PHP MyAdmin. Jadi sebelum kita merancang database ya, berarti membuat data secara fisik ya, menggunakan tool yaitu berupa MySQL ataupun PHP MyAdmin, sebelumnya ada proses terlebih dahulu yaitu membuat rancangan. Berarti rancangan basis data. Jadi untuk data relasional itu nanti digambarkan menggunakan diagram yang disebut sebagai Entity Relationship Diagram atau IRD ya, Bapak Ibu. Jadi untuk sistem juga itu ada rancangannya ya. Kalau rancangan sistem itu berupa DFD atau UML. Kalau untuk basis data ini menggunakan IRD ya, Entity Relationship Diagram. Baik, langsung saya jelaskan. Jadi IRD sendiri ini adalah suatu diagram yang digunakan untuk membuat rancangan basis data. Jadi sebelum membuat rancangan data secara fisik ya, dalam artian menggunakan tool tertentu terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat ya rancangan basis data menggunakan dalam bentuk IRD ya, yang dimana IRD ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek, yang dimana masing-masing entitas ini memiliki yang namanya atribut. Jadi atribut sendiri itu untuk entitas pasti memiliki atribut ya, Bapak Ibu. Kemudian IRD ini digunakan untuk memodelkan struktur data atau hubungan antar data. Kebutuhan akan IRD ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah data apa saja yang diperlukan. Jadi dalam merancang sebuah sistem informasi, pasti kita bertujuan untuk menginput data ya. Jadi kita analisis data apa saja sih nanti yang akan kita masukkan ya, yang akan kita inputkan ke sistem. Kan nanti misalkan kalau sistem informasi pembayaran, berarti nanti yang data yang diinputkan ada data pelanggan, ada data barang, ya. Kemudian ada data supplier, data pegawai, dan lain sebagainya. Jadi data-data ini di dalam IRD ini akan digambarkan atau divisualisasikan dalam bentuk entitas, ya. Bapak Ibu. Jadi data ya di dalam jadi ketika kita merancang sebuah sistem informasi, kita perlu tahu data apa saja yang kita input. Data itu nanti ketika sudah ditentukan data apa saja yang disimpan, nanti data tersebut akan divisualisasikan dalam bentuk entitas ya. Kemudian setelah kita mengetahui data apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi, maka selanjutnya kita harus tahu ya, kita harus tahu hubungan antara data satu dengan data lain atau relasi ya. Mungkin sudah baca juga ya materi yang di-share di e-learning, baik materi pengayaan maupun materi dari UT sendiri ya. Selanjutnya, IRD ini perlu dipelajari ya oleh pengembang sistem. Tujuannya adalah untuk membantu memastikan struktur data yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan sistem atau tidak. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, IRD ini adalah bakal calon tabel. Ya, di dalam IRD itu kan pasti ada entitas ya. Entitas itu nanti akan menjadi tabel. Dan ketika rancangan IRD-nya ini sudah benar, maka rancangan database-nya pun sudah benar.
Di sini saya gambarkan ya. Jadi apa namanya? Bagaimana sebuah entitas itu nanti ketika apa namanya? Ketika menjadi database menjadi data fisik itu akan menjadi tabel. Contoh di sini ada entitas ya, di mana entitas ini memiliki 3 atribut. Ada atribut A sebagai primary key, kemudian ada atribut B dan atribut C. Maka entitas ini nantinya akan menjadi tabel. Kemudian atribut A, B, C ini akan menjadi field atau kolom di dalam tabel. Berarti nanti atribut A, atribut C, atribut B dan C ya. A akan menjadi kolom A atau field A, B akan menjadi field atau kolom B, C akan menjadi field atau kolom C. Saya contohkan di sini misalkan ada entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa atributnya apa saja? Kalau mahasiswa berarti memiliki atribut yaitu NPM, nama, alamat, dan prodi. Ketika diimplementasikan ya ke dalam data fisik, maka entitas ini akan menjadi tabel mahasiswa. Kemudian untuk atribut dari NPM sampai prodi ini akan menjadi field atau kolom. Jadi nanti tabel mahasiswa ini akan terdiri dari 4 field atau kolom, yaitu ada NPM, nama, prodi, dan alamat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup dipahami? Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya, kenapa keluar sendiri? Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah notasi IRD ya. Di materi pun sudah ada, di sini saya perjelas. Jadi notasi simbol dari IRD sendiri terdiri dari bentuk persegi panjang itu adalah entitas, kemudian bentuk oval ya ini adalah atribut, kemudian belah ketupat ya atau diamond di sini adalah relasi, kemudian ada garis, ini menunjukkan garis penghubung. Jadi untuk IRD sendiri notasi simbolnya ada 4 ya, jadi harus dipahami untuk masing-masingnya. Kemudian kita bahas dulu mengenai entitas. Jadi entitas sendiri ini adalah objek yang mewakili sesuatu yang nyata, yang dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Entitas ini berhubungan dengan data ya. Jadi dalam perancangan sistem tadi ya, misalkan sistem informasi pembayaran. Jadi kalau sistem informasi pembayaran ini akan berkaitan dengan apa? Data barang, berarti nanti ada entitas barang. Kemudian data pelanggan ya atau customer, berarti nanti ada entitas pelanggan atau customer. Kemudian ada petugas admin ya atau mungkin kasir atau staff ya. Berarti nanti ada entitas kasir atau staff. Jadi di sini saya contohkan untuk entitas sendiri dapat berupa pertama individu ya, individu ya. Di sini bisa ada pegawai, pelanggan, mahasiswa, pekerja, dosen. Bisa juga berupa objek. Objek di sini ada mobil, buku, produk, mata kuliah. Kemudian bisa juga berupa peristiwa atau proses ya, ada pendaftaran, peminjaman, pengembalian, penagihan ataupun perkuliahan ya. Contoh di sini ada entitas mahasiswa, ada entitas dosen dan ada entitas peminjaman. Nah, jadi pada intinya entitas ini berhubungan dengan data apa yang akan kita simpan di dalam database ya, Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua adalah atribut. Atribut ini adalah elemen yang menyusun atau karakteristik yang menunjukkan ya suatu entitas. Ya. Contoh di sini ya untuk atribut. Atribut entitas mahasiswa. Ini atributnya apa saja? Berarti ketika kita akan menyimpan data mahasiswa, maka data apa saja yang akan kita simpan? Berarti ada NPM, nama, prodi, alamat, ataupun lainnya yang memang dibutuhkan. Jadi dalam perancangan basis data itu perlu analisis ya.
analisis menentukan data apa saja yang disimpan. Kemudian untuk atribut ini perlu ditentukan juga. Jadi kita butuh data apa saja sih dari entitas mahasiswa. Jadi kalau misalkan di sini ada ditambahkan nomor handphone, kemudian misalkan nama orang tua, kemudian ditambahkan misalkan hobi dan lain sebagainya itu bisa. Jadi untuk jumlah entitas yang tersedia di sini, yang dimasukkan di sini sesuai dengan kebutuhan dari sistem informasi yang akan dirancang. Jadi biasanya antar satu orang dengan orang lain ini bisa berbeda, bisa juga sama. Kemudian contoh lagi entitas dosen. Entitas dosen ya di sini atributnya terdiri dari apa saja. Kalau dosen itu berarti ada NIDN ya, nomor induk dosen nasional, kemudian ada nama dosennya, ada jabatan fungsionalnya, ada alamat. Jadi saya ulangi lagi, untuk jumlah field atau kolom ya atau entitas mohon maaf atribut ya yang ada pada setiap entitas itu tergantung dari kebutuhan sistem informasi yang Bapak Ibu akan rancang. Terus kemudian ada buku ya, ada buku, misalkan entitas buku. Data apa saja yang disimpan? Berarti di sini ada kode buku, judul, penulis, dan tahun terbit. Berarti untuk entitas buku terdiri dari 4 atribut ya. Contoh di sini mahasiswa ya, mungkin untuk penggambarannya juga kurang lebih sudah membaca di materi ya yang sudah tersedia. Jadi misalkan kita mulai dari mahasiswa, berarti entitas mahasiswa, atributnya siapa? Berarti kita gambarkan ya, atribut menggunakan simbol atau notasi simbolnya adalah oval. Berarti nanti atributnya ada NPM, nama, prodi, dan alamat. Kemudian dosen, buku dulu ya. Entitas buku di sini atributnya ada kode buku, kemudian judul, penulis, dan tahun terbit. Kemudian ada satu lagi dosen ya, entitas dosen. Di sini terdiri dari beberapa atribut, di antaranya ada NIDN, ada nama, ada jabatan fungsional, ada alamat. Nah, jadi di sini sudah masuk ke atribut ya. Jadi kalau misalkan entitas itu adalah data ya, berarti misalkan data mahasiswa. Jadi fieldnya apa saja nih yang akan disimpan, data apa saja yang disimpan, berarti nanti silahkan ditentukan. Jadi untuk penentuan atribut itu tergantung dari kebutuhan data yang akan disimpan. Mau berapa banyak, mau 10 field, 15 field itu tergantung dari kebutuhan sistem yang akan dirancang ya, Bapak Ibu. Kemudian relasi atau hubungan ya. Jadi relasi atau hubungan ini menunjukkan adanya ya hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Yang dimana untuk relasi atau hubungan ini biasanya menggunakan kata kerja ya. Contoh mengambil, mengajar, memiliki, bekerja, atau melakukan. Jadi untuk relasi atau hubungan ini menggunakan kata kerja ya. Contoh di sini relasi pertama itu adalah mahasiswa meminjam buku. Jadi ini adalah kata kerja ya relasinya ya, mahasiswa meminjam buku. Terus kemudian contoh relasi kedua dosen mengajar mata kuliah. Apakah boleh menggunakan kata benda? Kalau kata benda itu nanti akan jadi ambigu ya, teman-teman ya, jadi ambigu. Jadi nanti untuk merancang IRD sebaiknya atau disarankan atau diwajibkan ya itu menggunakan kata kerja. Bisa dipahami sampai di sini? Mungkin ada yang ditanyakan. Kemarin saya lihat di di diskusi itu banyak sekali bingung membedakan antara entitas dan atribut ya. Terus kemudian bingung menentukan kardinalitasnya. Oke, sudah bisa ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya derajat ya, derajat relasi di sini. Jadi untuk derajat relasi ya, Bapak Ibu, ini menunjukkan sejumlah entitas yang terhubung ya antara satu dengan lainnya. Untuk derajat relasi sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada derajat relasi maksimum atau disebut dengan kardinalitas relasi. Yang kedua adalah
derajat minimum atau disebut dengan modalitas. Jadi ada kalau untuk kardinalitas itu menunjukkan ya jumlah maksimal atau banyaknya entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain. Kalau misalkan modalitas ini berkaitan dengan apa namanya relasi tersebut bersifat wajib atau bersifat opsional ya. Nanti ada mungkin sekarang lebih fokusnya ke kardinalitas ya. Untuk kardinalitas sendiri di sini ada 4 ya, ada one to many, many to one, many to many. Jadi masing-masing sendiri nanti akan saya jelaskan satu persatu supaya lebih bisa dipahami ya. Baik, yang pertama adalah kardinalitas one to one. Nah, penggambarannya seperti ini ya, ketika ada dua tabel, maka satu baris data dari tabel A itu hanya terhubung dengan satu data di tabel B. Ya, ini adalah kardinalitas one to one. Jadi, ketika terdapat dua tabel ya, ada tabel A, tabel B, maka satu baris data dari tabel A ini dapat terhubung ya atau hanya berhubungan dengan satu baris data yang ada di tabel B. Itu adalah one to one. Contoh ya di sini contoh kardinalitas one to one ya. Misalkan ya di buku ya, buku dengan judul. Satu buku ini hanya memiliki satu judul ya. Jadi buku itu hanya memiliki satu judul. Judul ini dimiliki oleh satu buku karena tidak ada buku yang apa namanya memiliki dua judul ya. Kalau misalkan di dunia nyata ya, misalkan peminjaman buku di perpustakaan, terdapat beberapa aturan di perpustakaan itu biasanya mahasiswa itu hanya boleh meminjam satu buku. Ketika sudah dikembalikan, baru bisa meminjam buku yang baru. Berarti di sana satu mahasiswa hanya boleh meminjam buku ya. Berarti kardinalitasnya adalah one to one. Karena satu mahasiswa hanya boleh meminjam satu buku. Terus kemudian guru mengajar siswa. Di sini saya contohkan itu adalah les private ya, yang dimana guru mengajar siswa. Berarti kalau di dalam kondisi les private, berarti satu guru itu hanya mengajar satu siswa. Ya, jadi di sini untuk menentukan kardinalitas perlu kita analisis dulu ya, perlu kita analisis dulu. Misalkan tadi di perpustakaan kita mau bikin sistem informasi perpustakaan. Oh, berkaitan dengan peminjaman kita harus tahu dulu aturannya. Untuk peminjaman buku itu mahasiswa maksimal berapa ya. Kalau hanya boleh satu berarti nanti one to one. Kalau boleh meminjam lebih dari satu berarti one to many. Kayak gitu ya. Jadi perlu dianalisis kalau kardinalitas kita lihat, kita observasi ya di tempat penelitian, di sana kondisinya seperti apa. Kita harus tahu aturannya, kita harus tahu prosesnya, sehingga kita bisa merancang basis data yang benar. Terus kemudian ini ada contoh lagi ya, misalkan satu motor memiliki satu plat nomor, satu pengemudi menyetir ya satu motor. Kemudian satu universitas hanya dipimpin ya oleh satu rektor. Itu adalah contoh kardinalitas one to one. Selanjutnya adalah kardinalitas one to many ya. Untuk one to many ini adalah ketika terdapat dua tabel ya, maka satu baris data pada tabel A ini akan memiliki relasi atau hubungan dengan lebih dari satu baris data di tabel B. Ini adalah kardinalitas one to many. Contohnya ya, terus terus contohnya ya one to many di sini ya. Ini adalah misalkan satu bagian ya itu mempekerjakan lebih dari satu pegawai atau satu departemen mempekerjakan lebih dari satu pegawai. Jadi dalam perusahaan mempekerjakan banyak pegawai ya. Satu bagian mempekerjakan banyak pegawai, satu pegawai kerja di satu bagian ya. Terus kemudian ya di kasusnya di retail ya di Alfamart misalkan. Alfamart ini menjual barang. Kardinalitasnya adalah one to many. Kenapa?
Karena satu Alfamart itu menjual banyak barang. Itu adalah kardinalitas one to many. Nanti supaya lebih paham, akan saya sertakan contoh kasusnya ya. Nanti coba dikoreksi tugasnya apakah sudah benar atau belum. Saya mengerti ya untuk kelas online ini mungkin akan terkendala dalam pemahaman karena belajarnya hanya menggunakan ini ya, apa namanya, materi yang tersedia saja. Kalau misalkan video conference gini ya, misalkan nanti Bapak Ibunya aktif, banyak bertanya, itu insya Allah akan lebih banyak yang diketahui, jadi yang tidak diketahui itu bisa kita diskusikan ya. Nah, jadi di sini Alfamart menjual banyak barang. Banyak barang dijual di Alfamart. Contoh lagi, dosen mengajar banyak mahasiswa. Kan kita harus tahu ya, oh dosen itu mengajar berapa mahasiswa sih? Jadi di sini kita tentukan, karena satu dosen mengajar banyak mahasiswa, maka one to many. Terus negara dengan pulau, ya. Misalkan Indonesia kan negara kepulauan ya, berarti Indonesia memiliki banyak pulau, berarti kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian penonton dan film, ya. Berarti di sini satu penonton hanya memilih satu film di bioskop ya ini ya kasusnya ya. Jadi penonton itu hanya dapat memilih satu film. Terus kemudian Indonesia dihuni oleh banyak suku. Kayak gitu. Untuk kardinalitas kurang lebih bisa dipahami Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau saya sering nanya takutnya nanti saya lanjut terus sedangkan pemahamannya masih kurang. Sampai di sini cukup dipahami. Oke, aman. Selanjutnya ya, banyak ke satu atau many to one ini kebalikannya dari one to many ya. Yang dimana kalau untuk one to many ya, many to one ini ketika digambarkan itu ada dua tabel, ada tabel A, tabel B. Maka banyak baris di tabel A ini memiliki satu hubungan dengan satu baris di tabel B. Contoh ya di sini ya, ada mahasiswa dan jurusan. Banyak mahasiswa memilih satu jurusan. Terus kemudian, jadi pada suatu universitas, para mahasiswa memilih satu jurusan. Terus ada lagi, banyak penduduk tinggal di satu desa. Ini adalah contoh kardinalitas many to one, jadi kebalikan dari one to many ya. Terus kemudian many to many ya, many to many. Many to many ya, jadi banyak ke banyak. Kalau digambarkan nanti ya, ketika digambarkan itu seperti ini. Jadi banyak data di tabel A yang berhubungan dengan banyak data di tabel B. Itu kalau dalam ini ya, kalau di dalam sebuah tabel. Kalau dalam realita seperti ini mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana sih mengkalkulasikan atau menentukan kardinalitas dari setiap relasi ya. Jadi contohnya di sini banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Jadi dalam satu universitas, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Dan mahasiswa mengaji banyak mata kuliah dan beberapa mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Terus contoh lagi, ya misalkan di dalam sebuah perpustakaan tadi ya sudah sempat saya jelaskan bahwa ada peraturan mahasiswa itu boleh boleh meminjam lebih dari satu buku. Kalau kondisinya seperti itu berarti kardinalitasnya adalah many to many ya. Jadi banyak mahasiswa boleh meminjam banyak buku seperti itu. Oke, selanjutnya banyak mahasiswa meminjam banyak buku dipinjam oleh banyak mahasiswa ya. Cara menentukan kardinalitas ya. Untuk kardinalitas saya ulangi lagi, Bapak Ibu perlu melakukan observasi ya atau analisis. Seperti apa keadaan di
tempat penelitian ya. Atau misalkan misalkan kita seorang developer ya atau perancang sistem, kita perlu tahu kondisi customer kita itu seperti apa. Sehingga dari sana akan dapat menghasilkan analisis yang jelas ya untuk kebutuhan perancangan sistem ya. Baik perancangan sistemnya maupun perancangan dari basis data itu sendiri ya atau penyimpanan data ya. Di sini saya contohkan, misalkan ya, satu mahasiswa dapat memilih banyak mata kuliah. Berarti di sini kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian, satu mata kuliah diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Jadi di sini entitas yang terlibatnya adalah mahasiswa dan mata kuliah ya. Jadi ada mahasiswa dan mata kuliah. Oke, berarti ada mahasiswa mengambil mata kuliah. Kita mulai dulu dari segi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa dan mata kuliah. Di sini berarti satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Maka kita tuliskan one to many. Kemudian kita mulai dulu dari mata kuliah dibalikin ya, dibalik ya. Jadi dari mahasiswa ke mata kuliah, dari mata kuliah ke mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa dengan mata kuliah ini kardinalitasnya adalah one to many. Kalau misalkan dari mata kuliah ke mahasiswa seperti apa? Di sini kondisinya satu mata kuliah diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Maka di sini kardinalitasnya adalah many to one ya. Jadi satu mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa. Kalau dari segi mahasiswa, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, berarti one to many. Sehingga nanti bisa apa namanya? Ditentukan kardinalitasnya dengan cara apa? Dengan cara di sini ya. Jadi ada ketentuan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah menentukan mahasiswa dan mata kuliah, di sini kardinalitasnya adalah one to many, mata kuliah dengan mahasiswa adalah one to many juga, maka di sini perlu dikalkulasikan ya kalau di matematika ya, kalau di sini mah disimpulkan ya dengan ketentuan ketika one dengan one itu adalah one, ketika one dengan many adalah many, ketika many dan one adalah many, many to many adalah many. Caranya seperti apa? Perhatikan di sini ya di segi mahasiswa dulu. Di sini ada one, ada many. Maka kardinalitasnya adalah many. Paham ya? Terus kemudian dari segi mata kuliah, di sini ada many, ada one. Kita lihat ada many, ada one. Berarti nanti kardinalitasnya adalah many. Sehingga mahasiswa dan mata kuliah dan dengan relasi mengambil itu kardinalitasnya adalah many to many dengan cara kita lihat dulu mahasiswa dengan mata kuliah ya. Saya ulangi lagi, satu mahasiswa dapat memilih banyak mata kuliah berarti one to many. Kemudian satu mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa, berarti satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa, berarti one to many. Selanjutnya kita simpulkan, kita kalkulasikan ya. Sehingga kita lihat dulu dari segi entitas mahasiswa, di sini ada one, ada many. Kita lihat ketentuannya. One dan many ini adalah many, kemudian many dan one ini adalah many, maka di sini kardinalitasnya adalah many to many. Sampai sejauh ini cukup dipahami untuk kardinalitas, Bapak Ibu? Bisa ya? Ini kalau misalkan apa namanya mau pakai speaker juga nggak apa-apa ya, nggak usah malu. Kita nanti ketemu lagi, berarti ada dua web lagi ya. Sok, mari kita bersinergi ya bersama-sama menciptakan apa namanya pembelajaran yang menyenangkan ya, walaupun jaraknya. Kalau Bu Eka dari mana, Pak Yusuf dari mana, Bapak Ibu? Saya dari Banjaran, Bu. Banjaran itu di mana? Di Bandung. Oh, Saya di Bandung. Sundanya. Setia Sunda. Tapi Tasik. Iya. Kalau Oh, Pak Yusuf dari mana, Pak? Duh, ya mah introvertnya mahasiswanya. Salam kenal ya pokoknya ya. Jangan sungkan nanti
sebenarnya saya pengen bikin WA group ya, pengen bikin WA group supaya nanti komunikasinya nggak hanya lewat e-learning ya. Saya paham pasti kurang intens kalau di e-learning. Untuk kelas basis data ya yang saya ajar ini ada WA grupnya nggak? Ada WA grupnya nggak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Baik, saya lanjutkan ya. Biar nggak terlalu lama, takutnya mohon maaf ya, saya mengadakannya hari Minggu. Dikarenakan kemarin saya sakit, kemudian banyak jadwal pengganti juga, sehingga tumbuk-tumbuk itunya Bu, pembebasan Sunda teh. Oke. Kita selanjutnya di primary key. Kemarin kan banyak yang nanya gimana sih cara menentukan atribut kunci. Jadi saya rangkum ya Bapak Ibu supaya lebih dipahami sama IRD mah sangat penting ya. Apalagi nanti kalau skripsi ya, skripsi atau tugas akhir ya di ini di UT. Nanti kan merancang sistemnya kalau sistem informasi ya, itu perlu paham banget IRD ya. Oke, selanjutnya mengenai primary key. Primary key sendiri ini adalah kolom atau sekelompok kolom ya, yang dimana kolom ini mengidentifikasi setiap baris rekaman secara unik. Contoh ya. Terus kemudian nilai dari primary key ini bersifat unik, berarti antar baris datanya itu berbeda. Contoh kalau misalkan di mahasiswa, ini yang membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu apa? Berarti NPM ya atau NIM. Kalau misalkan penduduk, kan penduduk itu kan ada NIK, kemudian ada nama, tanggal lahir, alamat, ya, golongan darah, pekerjaan pun ada ya. Jadi yang membedakan apa sih antara satu penduduk dengan penduduk lain? Berarti apa? Yaitu NIK ya, nomor induk, non NIK teh kependudukan ya, kependudukan. Jadi antar satu penduduk dengan penduduk lain itu dibedakan oleh NIK. Antar satu mahasiswa satu dengan mahasiswa lain itu dibedakan apa namanya? NIM atau NPM. Antar barang satu dengan barang lain itu biasanya dibedakan oleh apa? Oleh ID barang atau kode barang. Kalau misalkan antar satu buku dengan buku lain, berarti ada kode buku atau ID buku ya. Jadi intinya primary key ini adalah kolom atau kolom ya, kolom yang atau apa namanya field ya, field atau kolom yang nilainya itu setiap baris data itu berbeda. Jadi sehingga setiap baris data di dalam tabel itu apa namanya primary key ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi tidak ada data ya di dalam sebuah tabel memiliki data yang sama ya. Terus si primary key ini sifatnya unik, jadi nggak ada data yang sama untuk setiap barisnya. Setiap baris pasti berbeda isinya. Fungsi utama dari primary key adalah memastikan keunikan data dari setiap baris dan menghubungkan antar tabel dalam basis data relasional. Contoh ya di sini, entitas mahasiswa memiliki atribut NPM, nama, prodi, alamat, nomor telepon, ya. Maka NPM ini akan menjadi primary key. Kenapa? Karena setiap mahasiswa memiliki satu NPM dan tidak ada mahasiswa yang memiliki NPM yang sama. Nah, seperti ini ya. Untuk primary key ya pada IRD kan sudah ada entitas, ada atribut. Untuk primary key itu biasanya dicetak tebal dengan underline, kalau enggak pakai tanda bintang. Jadi silahkan nanti bisa pakai underline, bisa juga pakai tanda bintang di sini ya, di samping NPM. Itu adalah primary key. Kalau foreign key itu biasanya menggunakan 2 bintang. Jadi bedanya kalau primary key menggunakan 1 bintang, kalau foreign key ini menggunakan 2 bintang. Nanti saya jelaskan ya untuk foreign key juga. Terus contoh lagi, misalkan ada entitas dosen. Entitas dosen ini memiliki beberapa atribut. Di antaranya adalah NIDN, nama, jabatan fungsional, dan alamat. NIDN ya, ini akan menjadi primary key ya untuk entitas dosen. Kenapa? Karena setiap dosen memiliki NIDN yang berbeda. Jadi nggak ada dosen yang memiliki NIDN ya. Ini adalah ditentukan oleh negara ya. Nomor induk dosen itu ya kayak kami mahasiswa NPM. Sehingga ketika diimplementasikan adalah seperti ini, entitas dosen dengan 4 atribut, primary key-nya adalah NIDN. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau membuat IRD,
Primary key ini bisa pakai underline, bisa pakai bintang satu ya, seperti itu. Terus kemudian foreign key, ini juga kemarin ada yang nanya gimana sih cara menentukan foreign key ya. Foreign key ini adalah kunci utama atau primary key dari entitas lain atau file lain yang digunakan ke entitas lain sebagai penghubung ya. Kemudian untuk foreign key ini bisa dikatakan sebagai jembatan ya atau menghubungkan antar tabel. Jadi foreign key ini menghubungkan antar tabel. Foreign key sendiri ini istilah lainnya adalah entitas child dengan penghubung antara entitas child dengan entitas parent ya. Jadi foreign key ini adalah kunci tamu ya. Jadi kunci ini adalah punya jadi misalkan ada entitas A dan entitas B. Maka kunci primary key dari entitas A ini disertakan ke disertakan atau menjadi atribut di entitas B. Tujuannya apa? Ketika menjadi tabel itu akan tampak ya hubungan antar tabel ya. Kalau di dalam IRD itu adalah hubungan antar entitas. Contoh di sini terdapat entitas dosen ya, entitas dosen ya, dan entitas mata kuliah. Dosen dan mata kuliah memiliki relasi mengajar ya. Dan untuk dosen ya, untuk entitas dosen ini primary key-nya adalah NIDN. Untuk mata kuliah, primary key-nya adalah kode mata kuliah. Ya. Sehingga kunci utama atau primary key dari entitas dosen, yaitu NIDN, akan menjembatani, mohon maaf tipe ya, menjembatani relasi antara entitas dosen dengan mata kuliah sebagai sebuah foreign key. Jadi seperti ini. Ya. Ada entitas dosen ya, ada entitas dosen, ada entitas mata kuliah. Dosen terdiri dari NIDN dan nama dosen. NIDN berperan sebagai primary key. Sedangkan mata kuliah ini berperan NIDN apa namanya kode mata kuliah sebagai primary key. Ini mana untuk mata kuliah terdiri dari dua atribut yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. NIDN merupakan primary key dari entitas dosen, menjadi foreign key dari entitas mata kuliah. Jadi di sini ya, primary key dari entitas dosen disertakan ke entitas mata kuliah. Jadi NIDN ya yang merupakan primary key dari dosen ya, ini pada entitas mata kuliah menunjukkan dosen pengampu sebuah mata kuliah. Ya, jadi di sini ya disertakan di sini itu untuk apa? Jadi kode mata kuliahnya ini, nama mata kuliahnya ini pengampunya adalah dosen ini. Jadi identifikasi siapa yang mengampu mata kuliah ini menggunakan NIDN. Supaya lebih paham, karena IRD itu nanti akan menjadi tabel ya, Bapak Ibu. Contoh di sini gambaran dalam bentuk tabel. Ada tabel dosen ya. Di sini tabel dosen ada NIDN, nama, jabatan fungsional, alamat. Ya, ada dua dosen, Lina dan Septiani misalkan. Kemudian entitas kedua adalah tabel mata kuliah ya, entitas mata kuliah nanti akan jadi tabel mata kuliah. Untuk atributnya tadi kan ada 3 ya, ada kode mata kuliah, NIDN, dan nama mata kuliah. Jadi ini akan menjadi field atau kolom pada tabel mata kuliah. Jadi di sini ada NIDN pada tabel dosen sebagai primary key, NIDN pada tabel mata kuliah ini adalah foreign key. Jadi menghubungkan. Jadi seperti ini kalau digambarkan dalam relasi tabel ya. Jadi tabel dosen dan tabel mata kuliah ini terhubung melalui NIDN. Yang dimana NIDN disertakan di tabel mata kuliah itu untuk identifikasi. Kalau mata kuliah ini ya, mata kuliah ini dosennya adalah ini ya. Misalkan DSS 01, mohon maaf ini salah ya, harusnya SBD atau apa ya. Jadi mata kuliahnya apa misalkan ya. Kita anggap aja mata kuliah asisten ahli misalkan ya. Maka dosennya adalah Lina. Terus mata kuliahnya lektor, maka dosennya adalah Septiani Anugrah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa hilang. Nah, contohnya lagi ya ini ya, ada tabel pelanggan,
ada tabel transaksi. Ya. Jadi di tabel pelanggan ID member ini adalah primary key ya, disertakan ke tabel transaksi ya, disertakan di tabel transaksi. Jadi di ID member pada tabel pelanggan ini menjadi primary key, sedangkan apa namanya ID pelanggan pada tabel riwayat ini akan menjadi apa namanya foreign key ya. Jadi tahu. Jadi transaksi ieu teh customer-na siapa gitu ya. Jadi ID ini customer-nya siapa, berikut dengan barang-barang, harga dan lain sebagainya. Itu adalah foreign key ya, Bapak, Ibu. Apa namanya? Jadi atribut yang digunakan sebagai penghubung atau menjembatani yang menunjukkan relasi antar tabel ya, seperti itu. Terus kita masuk ke tahapan pembuatan IRD ya. Ini berkaitan dengan tugas ya. Di sini kita bahas ya, berkaitan dengan tugas walaupun kasusnya berbeda. Nanti coba dipelajari lagi apakah jawaban Bapak Ibu kemarin yang sudah dikerjakan itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum nggak apa-apa. Jadi untuk pembelajaran ya. Jadi nanti ilmunya bisa diterapkan ketika tugas akhir atau skripsi. Baik, tahapan pembuatan IRD ya. Jadi apa namanya, tahapan IRD itu ada dua tahap ya. Tahap pembuatan IR diagram awal, yaitu merancang diagram basis data yang mengakomodir ya. Jadi menampung seluruh kebutuhan penyimpanan data di dalam sistem. Kemudian ada tahap optimasi IR diagram ya, final design. Ini dimana di sini kita mengkoreksi hasil tahapan pertama. Jadi tahapan pertama itu ya, kita menentukan entitas, atribut, relasi, kardinalitas, dan lain sebagainya. Maka di tahap final ini kita akan melakukan koreksi ya yang meliputi misalkan untuk entitas itu apakah bisa ada yang dipecah ya, dilakukan dekomposisi atau digabungkan atau spesialisasi atau mungkin ada perubahan pada derajat relasi atau penambahan relasi baru, apakah juga ada perubahan atribut. Jadi pada pembuatan IRD itu tahap awal itu kita menganalisis dulu ya entitasnya apa, atributnya apa, dan lain sebagainya. Nanti di tahap final kita perlu menganalisis kembali, koreksi lagi apakah yang kita tentukan di tahap awal itu benar atau tidak. Kemudian tahapan IRD sendiri ya, kemarin ada 5 ya. Pertama kita menentukan entitas yang terlibat. Kemudian setelah ada entitas kita tentukan atribut beserta dengan primary key-nya. Terus mengidentifikasi atau menetapkan seluruh himpunan relasi. Jadi kita nentuin relasi antara satu entitas dengan entitas lain. Kemudian setelah ditentukan relasi, kita tentukan kardinalitasnya ya atau derajat relasinya. Kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut foreign key ya tadi ya. Jadi kita menyertakan primary key dari suatu entitas ke entitas lain. Oke, di sini untuk case study-nya adalah sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Jadi kita nanti ya, Bapak Ibu ketika merancang IRD kita perlu menganalisis ya, kita observasi. Pertama kita lihat, oh perusahaan ini memiliki berapa departemen sih ya. Terus kemudian kita lihat setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer ya. Setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer dan setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Ya, jadi di dalam departemen ini ada manajer dan di mana manajer ini mengepalai satu atau lebih pegawai. Terus kemudian satu pegawai hanya bekerja di satu departemen. Jadi satu pegawai itu hanya ditempatkan di satu departemen, ya. Setidaknya ada satu pegawai dapat tugas untuk mengerjakan proyek kecuali pegawai yang cuti. Jadi ini perlu dianalisis sekali ya Bapak Ibu ya supaya nanti perancangan IRD-nya benar. Terus kemudian ada kemungkinan seorang pegawai tidak mengerjakan proyek. Jadi setiap pegawai itu mengerjakan proyek, tapi ada juga yang tidak. Atau bahkan ada juga yang bisa mengerjakan lebih dari satu proyek. Maka analisis kasusnya data yang dibutuhkan adalah tadi apa? Data apa saja sih yang perlu kita inputkan ke dalam sistem? Berarti ada data departemen, terus
manajer, ya, terus pegawai dan proyek. Jadi ada 4 data. Ya, jadi di sini itu kita perlu menganalisis. Jadi data apa saja sih di sini yang jadi kita tahu hasil analisisnya ya. Terus kita apa namanya? Kita tentukan oh data apa saja sih yang perlu kita simpan ya. Berarti di sini ada data departemen, ada data manajer, ada data pegawai dan ada data proyek. Ya, itu perlu dianalisis. Coba saya tanya dulu, bisa dipahami nggak sejauh ini? Hmm. Setelah analisis kasus selesai ya, dianalisis ya, data penting yang dibutuhkan adalah, berarti ada tadi ya saya sebutkan, berarti ada data departemen, ada data pegawai, ada data manajer, dan data proyek. Setelah ditentukan, ini kan data ya, berarti berhubungan dengan apa? Dengan entitas ya. Kemudian setelah ada entitas, maka dibutuhkan data unik untuk membedakan departemen, manajer, pegawai, dan proyek. Berarti nanti kita tentukan atributnya beserta dengan primary key-nya. Kemudian data pendukung ya, data pendukung ini jadi kita sudah menentukan atributnya apa saja, tapi kita tambahkan, misalkan di manajer kita tambahkan tanggal lahir dan alamat, untuk pegawai kita tambahkan juga tanggal lahir dan alamat. Kemudian kalau misalkan proyek, ID proyeknya apa, dengan perusahaan apa, misalkan ya, terus deadline waktu mulainya kapan, deadline-nya kapan, tadi ditambahkan misalkan lokasi kayak gitu ya. Jadi saya ulang lagi untuk atribut itu bebas. Jumlah atribut ya dan entitas itu tergantung dari hasil analisis yang kita lakukan di tempat penelitian. Kalau kita seorang pengembang sistem berarti kita perlu menganalisis ya perusahaan yang bekerja sama dengan kita dalam proses perancangan sistem. Dari sana kita analisis dari kegiatannya ya berarti melakukan observasi. Hasilnya nanti berupa analisis kasus ya. Oke, pertama ya, kita tentukan entitas yang terlibat. Jadi data yang perlu disimpan itu apa? Ada data departemen, ada data pegawai, ada data manajer, dan data proyek. Ya, data-data yang akan kita simpan ini akan menjadi entitas. Dan entitas ini ketika dalam data fisik atau dalam perancangan basis data secara fisik ya menggunakan MySQL itu nanti akan menjadi tabel ya. Jadi nanti ada tabel departemen, tabel manajer, tabel pegawai dan tabel proyek. Kemudian langkah kedua adalah menentukan atribut key dari setiap entitas. Departemen ya. Departemen di sini entitasnya atributnya terdiri dari nama file. Jadi ini mohon maaf ini adalah entitas ya atau nama filenya. Kemudian atribut atau nama field atau kolomnya. Di sini departemen atributnya ada kode departemen, ada nama departemen. Ketika divisualisasikan akan menjadi seperti ini entitasnya departemen, atributnya adalah kode departemen dan nama departemen. Terus selanjutnya adalah manajer. Di sini untuk manajer, atributnya itu terdiri dari kode manajer, nama manajer, usia manajer, alamat manajer. Ketika divisualisasikan akan menjadi entitas manajer memiliki 4 atribut, kode, nama, usia, dan alamat manajer. Terus kemudian ke entitas ketiga yaitu pegawai. Pegawai terdiri dari entitas pegawai terdiri dari beberapa atribut yaitu ada kode pegawai, nama pegawai, usia pegawai dan alamat pegawai. Ketika divisualisasikan ini akan menjadi terdiri dari 4 atribut ya, kode, nama, usia dan alamat dari pegawai. Kemudian yang terakhir adalah entitas proyek, yang dimana entitas proyek di sini terdiri dari 3 atribut. Ada kode proyek, nama proyek, lokasi proyek. Ketika divisualisasikan, ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi entitas proyek terdiri dari 3 atribut, yaitu kode, nama, dan lokasi proyek. Nah, ini adalah langkah kedua, ya, menentukan atribut ya.
Selanjutnya, setelah diketahui masing-masing atribut untuk setiap entitas, kita tentukan atribut kuncinya ya, atau primary key-nya. Oke. Kalau untuk entitas departemen, yang membedakan adalah kode departemen. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, primary key ini adalah kode unik yang membedakan antar data satu dengan data lain, atau sebuah data ya, atau kolom yang dimana setiap barisnya itu berbeda. Untuk entitas departemen, misalkan di sebuah perusahaan ada departemen ketenaga kerjaan, departemen keuangan, maka masing-masing departemen tersebut akan memiliki kodenya sendiri-sendiri. Misalkan departemen keuangan D001, terus kepegawaian D002, terus misalkan apalagi ya, pengembangan SDM misalkan ya, berarti D003. Jadi di sini untuk entitas departemen yang membedakan yang menjadi primary key adalah kode departemen. Selanjutnya adalah entitas manajer. Ya, karena terdiri dari banyak departemen, otomatis terdiri juga dari beberapa manajer. Karena analisis awalnya tadi, satu departemen dipimpin oleh satu manajer, ya. Maka entitas manajer di sini primary key-nya adalah kode manajer ya, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, entitas pegawai. Yang membedakan kan satu departemen itu terdiri dari beberapa pegawai dan satu manajer ya. Berarti di sini pegawainya lebih banyak. Maka biasanya kalau pegawai itu ada NIP ya, nomor induk pegawai. Maka di sini ada kode pegawai. Jadi kode pegawai berperan sebagai primary key. Selanjutnya entitas proyek. Entitas proyek sendiri ini adalah entitas proyek di sini primary key-nya adalah kode proyek, karena di perusahaan itu kan pasti dalam rutinitasnya ya akan banyak mengerjakan proyek, sehingga masing-masing proyek itu akan diidentifikasi menggunakan apa? Kode proyek. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk penentuan dari primary key. Nah, maka entitas, atribut, dan atribut kunci yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi ada departemen, manajer, pegawai, dan proyek. Seperti ini ya. Dengan masing-masing atribut dan primary key-nya. Selanjutnya adalah identifikasi relasi ya. Identifikasi relasi ya, Bapak Ibu ya. Untuk identifikasi relasi ini disajikan ya. Kalau nanti baca referensi-referensi, biasanya disajikan dalam bentuk ER metrik ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi untuk barisnya juga terdiri dari 4 field ya, mencakup entitas yang terlibat. Berarti ada departemen, pegawai, manajer, dan proyek. Kemudian untuk kolomnya pun sama ya, terdiri dari 4 atribut yang terlibat. Cara membacanya nanti dari baris ke kolom. Baik, kita identifikasi ya masing-masing baris kolomnya. Departemen dengan departemen itu pasti tidak ada ya, jadi di sini kosong. Selanjutnya departemen dengan pegawai. Jadi departemen ini memiliki jadi suatu perusahaan memiliki beberapa departemen ya. Kalau departemen dengan departemen ini nggak ada relasi ya, karena entitas yang sama. Selanjutnya, setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer dan setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Jadi satu departemen ini dipimpin oleh satu manajer dan satu departemen itu bisa memiliki satu atau lebih pegawai. Kita lihat ya, berarti departemen dengan manajer ya, berarti departemen dipimpin oleh manajer. Kemudian kita balikan manajer dengan departemen, berarti manajer memimpin departemen. Jadi bacanya dari dari baris dulu ke kolom ya Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dulu dari sini. Departemen dipimpin oleh seorang manajer, berarti kita lihat baris departemen ke manajer, berarti di sini ya. Maka departemen dipimpin oleh seorang manajer. Kemudian kita balikan manajer ke departemen, berarti manajer memimpin departemen.
Coba ini bisa dipahami nggak? Saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Kalau belum paham nanti saya ulangi lagi. Bisa? Bapak Ibu bisa dipahami nggak sebelum saya lanjutkan? Jadi nanti ya, untuk menentukan relasi itu biasanya ya, sebaiknya Bapak Ibu sajikan dalam bentuk tabel, sehingga nanti akan mudah ya menentukan dengan mempertimbangkan hasil analisis tadi. Jadi sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer. Berarti kita lihat departemen dan manajer. Maka di sini relasinya adalah dipimpin. Kemudian manajer dengan departemen ini adalah memimpin. Jadi dibolak-balik lah kayak tadi ya. Terus kemudian eh, satu departemen memiliki satu atau lebih pegawai. Berarti di sini ada departemen dan pegawai. Berarti departemen memiliki pegawai. Terus dibalikan pegawai dan departemen. Maka pegawai dimiliki oleh departemen. Gitu. Selanjutnya, satu pegawai hanya bekerja di satu departemen. Setidaknya satu pegawai mendapat tugas untuk mengerjakan proyek. Nah, berarti di sini ada pegawai dan proyek. Berarti pegawai dengan proyek ini relasinya adalah mengerjakan. Terus kita balik proyek. Berarti proyek dengan pegawai. Berarti di sini proyek dengan pegawai ini relasinya adalah dikerjakan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini masih menyimak tidak? Bu Eka, Pak Yusuf bisa dipahami? Bisa serius ya? Bisa ya? Jadi ya nanti supaya lebih mudah dipahami, untuk identifikasi relasi sebaiknya disajikan seperti ini ya. Jadi membuat tabel dengan apa namanya? Mencantumkan 4 entitas yang terlibat. Terus di kolom pun sama, bacanya dari baris dulu ke kolom. Jadi diidentifikasi berdasarkan analisis. Terus setelah apa namanya ditentukan ya relasinya, nanti untuk slide ini sudah ada ya Bapak Ibu di materi pengayaan, barangkali mau dibaca lagi ya kalau misalkan senggang. Selanjutnya adalah desain IRD dan relasi. Maka jadi seperti ini, departemen dengan manajer. Departemen dipimpin oleh manajer. Jadi manajer dengan departemen, manajer memimpin departemen. Departemen dengan pegawai, maka adalah memiliki departemen memiliki pegawai, pegawai dimiliki oleh departemen. Kemudian pegawai dengan proyek, maka di sini relasinya adalah mengerjakan pegawai mengerjakan proyek, proyek dikerjakan oleh pegawai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Caranya mungkin di awal-awal agak pusing ya. Saya dulu waktu kuliah juga agak pusing ya membuat ERD itu seperti apa. Tapi insya Allah kalau banyak latihan akan lebih terlatih ya, lebih paham untuk setiap proses pembuatan IRD. Jadi nanti setelah dari apa namanya dari hasil identifikasi ini nanti silahkan divisualisasikan dalam bentuk IRD ya, beserta dengan relasi ya, atribut, kemudian entitasnya ya. Berarti di sini sudah diketahui relasinya, departemen dipimpin manajer, departemen memiliki pegawai, pegawai mengerjakan proyek. Selanjutnya adalah menentukan kardinalitas ya. Menentukan kardinalitas ini perlu dilihat dari hasil analisis tadi ya. Jadi kardinalitas ini merupakan ini jumlah ya maksimal entitas yang berelasi dengan entitas lain ya. Ini mana untuk kardinalitas ini terdiri dari one to many, many to many, dan many to one. Kita tentukan dari kasus ini ya diperoleh beberapa informasi di antaranya. Satu departemen dipimpin oleh satu manajer. Satu manajer mengepalai hanya satu departemen. Kemudian setiap departemen paling sedikit memiliki satu pegawai, ya. Satu departemen paling sedikit memiliki satu pegawai. Kemudian
Satu pegawai hanya bekerja untuk satu departemen. Dan satu proyek paling sedikit terdapat satu pegawai yang mengerjakan. Pegawai bisa bekerja dari nol atau lebih proyek. Jadi informasi-informasi ini menentukan apa namanya kardinalitasnya ya. Berarti kalau departemen dipimpin setiap departemen dipimpin oleh satu manajer. Berarti kardinalitasnya apa, Bapak Ibu? Setiap departemen dipimpin oleh satu manajer. Berarti kardinalitasnya apa? Ayo, yang aktif ya, nggak apa-apa, dua orang juga. Berarti apa Bapak Ibu? Kardinalitasnya bisa pakai speaker, bisa One juga to one. one to one ya. Terus satu manajer mengepalai hanya satu departemen, berarti sama ya, one to one. Terus setiap departemen paling sedikit memiliki satu pegawai, berarti kardinalitasnya apa? Setiap departemen paling sedikit memiliki satu pegawai, berarti pegawainya banyak atau sedikit? Banyak ya, berarti di sini one, two, many. Paling sedikit memiliki satu pegawai. Terus satu pegawai hanya bekerja di satu departemen, berarti one, two, one. Setiap proyek paling sedikit terdapat satu pegawai yang mengerjakan. Jadi setiap proyek dikerjakan oleh satu atau lebih pegawai, berarti one, two, many. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Semoga nanti yang web 3 lebih banyak ya pesertanya ya. Nanti insya Allah saya lakukan lebih awal. Terus menetapkan kardinalitas ya. Ini adalah informasi-informasi yang kita dapatkan tadi ya. Maka kita gambarkan ya. Satu departemen dipimpin oleh satu manajer. Departemen dipimpin oleh manajer. Berarti di sini kardinalitasnya adalah one to one. Satu departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Berarti departemen dengan pegawai di sini kardinalitasnya adalah one to many ya. Satu pegawai bisa mengerjakan satu atau lebih proyek, pegawai dan proyek. Berarti nanti kardinalitasnya adalah one to many. Ya. Ini adalah dari sisi departemen. Jadi departemen dengan manajer dari sisi departemen, departemen dengan pegawai dari sisi departemen, pegawai dengan proyek dari sisi pegawai. Untuk menentukan kardinalitas ini harus bolak-balik ya, departemen ke manajer, manajer ke departemen. Maka selanjutnya kita balik kalimatnya ya. Ini adalah apa namanya? Berarti di sini langsung satu manajer memimpin satu departemen, berarti manajer dan departemen. Satu manajer, satu departemen, berarti one to one. Kemudian satu pegawai hanya memiliki satu departemen. Satu pegawai hanya memiliki satu pegawai hanya memiliki satu departemen, ya. Berarti one to one. Satu proyek bisa dikerjakan satu atau lebih pegawai ya. Satu proyek dan pegawai. Berarti di sini one to many ya. Ketika digabungkan akan seperti ini ya. Jadi one to one, one to one, one to many, one to one to many, one to one. Jadi ketentuannya apa tadi? Ketika one dan one adalah one. One dan many, many. Many dan one, many. Many to many adalah many. Sehingga kita tentukan di sini dari departemen dulu ya, dari sisi untuk relasi departemen dan manajer dari sisi departemen dulu. Berarti di sini ada one dan one. Maka hasilnya apa tadi Bapak Ibu? Ayo supaya cepat selesai ya perkuliahannya, takutnya mau main hari Minggu. One dan one jadinya apa? Kak Yusuf, barang Pak Jadinya one. one ya. Karena tadi ketentuannya one dan one adalah one dan many adalah many, many dan one adalah one, many to many adalah eh many ya. Berarti one dan one ya. Nah, one dan one ya. Kemudian one dan one. One. Many dan one apa? Kalau many dan one, Many. many ya. One dan many berarti many. One dan many berarti many. Jadi di sini kardinalitasnya itu adalah departemen dan manajer adalah one to one,
Departemen dan pegawai adalah one to many. Pegawai dan proyek ya ini adalah many to many. Berdasarkan ini ya ketentuannya tadi ya. Silahkan nanti Bapak Ibu tentukan kardinalitasnya dari kedua sisi. Departemen dengan manajer, dari departemen ke manajer, dari manajer ke departemen itu harus ditentukan. Nanti dikalkulasikan dengan ketentuan tadi ya one to one itu one dan lain sebagainya seperti itu. Nanti ketika dikalkulasikan akan menjadi IRD tuh hasilnya seperti ini ya. Departemen dengan manajer ya ini adalah one dan one. Departemen dengan pegawai one to many. Pegawai dengan proyek many to many. Untuk tugasnya kemarin seperti ini enggak Bapak Ibu? Seperti Kemarin ini udah enggak? bikin kayak gini juga, tapi nggak banyak atributnya gitu. Oh, kalau atribut mah bebas. Kan kemarin kan tidak di soal juga nggak ditentukan ya. Hanya entitasnya apa gitu saya baca. Jadi nggak apa-apa kalau atribut. Kalau lain-lainnya untuk kardinalitas gimana Bu? Sudah oke? Nah, yang ini belum dicantumin sih. Nggak apa-apa ya. Tapi sekarang lumayan paham ya Bu? Pak, Iya, lumayan. untuk penjelasannya ya. Nanti ya di setiap pertemuan insya Allah saya akan berikan materi pengayaan. Kebetulan saya di kampus saya yang mengajar di home base saya ngajarnya juga sistem basis data ya. Kalau di UT itu kan basis data itu mencakup eh, apa namanya teorinya dan praktek ya. Kalau di kampus saya itu ada dua, jadi bagi menjadi dua. Sistem basis data itu fokus ke IRD-nya ya, normalisasi. Nah, jadi lebih kerancangan. Terus ada satu mata kuliah lagi praktikum. Jadi itu lebih fokusnya ke perancangan, ke data fisik ya. Jadi langsung ke perancangannya seperti apa gitu. Kalau di UTM digabung ya. Jadi ada teorinya, ada prakteknya. Maka untuk basis data itu masuk ke mata kuliah berpraktik. Oke, selanjutnya satu lagi ya yang akan saya jelaskan kemarin itu ada ya apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ini. Bentar. Jenis-jenis atribut. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, insya Allah nanti jam 3 selesai. Ya, kalau mata kuliah yang lain, kalau TUIP berapa jam? Paling lama. Coba, ini mah diskusi aja. Paling lama berapa jam? Kayaknya sama deh 2 jam. 2 jam. Oke. Iya. Jam 3 selesai ya. Ini mah materi tambahan ya. Supaya nanti buat bekal lah setidaknya paham gitu. Jenis-jenis atribut kayak gitu ya. Baik, materi selanjutnya ya berkaitan dengan ini bentar ya. Ada ingatan offside. Oke ya, ini berkaitan dengan implementasi IRD ya. Jadi kemarin ada yang bertanya jenis-jenis atribut ya. Kebetulan saya ada materinya juga. Jadi saya ulangi lagi ya, di dalam implementasi IRD nanti ya Bapak Ibu, setiap himpunan entitas ini akan jadi tabel ya, dan atribut akan menjadi kolom di dalam tabel, kardinalitas relasi ini akan menentukan tabel yang terbentuk. Nanti insya Allah di web kedua saya lampirkan, saya rangkum ya yang sekiranya kurang paham nanti kita bahas ya. Misalkan di sini ada mahasiswa mengambil mata kuliah, maka entitas mahasiswa ini akan menjadi tabel mahasiswa beserta dengan atributnya ya menjadi kolom. Kemudian untuk tabel mata kuliah di sini atributnya ini akan menjadi apa namanya kolom ya, kolom di dalam tabel mata kuliah. Sebentar ya. Nah, di sini ya, langsung saya jelaskan. Jadi atribut ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama adalah atribut turunan. Kemarin di komenan juga sudah saya lampirkan juga satu persatu penjelasannya. Ini untuk tambahan ya sampai habis waktu.
Jadi untuk atribut turunan sendiri, ini atribut yang nilainya itu dihasilkan dari pengolahan atau kalkulasi atau dihitung ya, atau diturunkan dari atribut lain yang berhubungan yang tersimat di dalam tabel. Jadi sebuah atribut yang dimana nilainya ini dihasilkan dari atribut lain atau tergantung dari atribut lain dari proses pengolahan atau dikalkulasikan ya. Kemudian atribut turunan ini dapat dihilangkan dari tabel karena nilainya tergantung dari nilai dari atribut lain ya. Atribut turunan ini menggunakan simbol oval putus-putus. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menemui ya apa namanya di dalam contoh soal atau membaca materi ada oval putus-putus, ini adalah atribut turunan ya, atribut turunan. Contoh atribut turunan adalah atribut usia. Misalkan Bapak Ibu mahasiswa ya, NPM, prodi, nama, alamat, usia. Usia ini termasuk dalam atribut turunan. Kenapa termasuk atribut turunan? Karena usia didapatkan atau diperoleh dari atribut tanggal lahir. Ya, misalkan 10 Oktober tahun 2000, berarti usianya adalah 25 tahun. Nah, itu adalah atribut turunan. Contoh lainnya adalah atribut lama bekerja, misalkan pegawai, nomor induk pegawai, nama, kemudian departemennya apa, kemudian lama bekerjanya berapa tahun. Berarti lama bekerja ini termasuk atribut turunan. Kenapa? Atribut lama bekerja nilainya ditentukan oleh tanggal awal masuk. Jadi dilihat, oh masuknya dari tahun 2000 ya, bulan November, berarti sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Nah, itu adalah atribut turunan ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya seperti ini, konsumen ya, memiliki beberapa atribut, ID konsumen, nama konsumen, tanggal lahir, dan usia. Dan usia ini adalah atribut turunan. Untuk atribut turunan ya Bapak Ibu, ini ada aturan ya ketika nanti diimplementasikan ke dalam tabel, maka atribut tersebut akan membentuk tabel baru dengan menyertakan primary key dari entitas asal. Contoh di sini ada tabel konsumen ya, ada ID konsumen, nama konsumen, tanggal lahir dan usia. Ketika diimplementasikan akan seperti ini ya ID. Jadi dipisah ya. Jadi nanti tabel konsumen akan membentuk tabel tersendiri. Kemudian apa namanya? Jadi digabung dulu ya. Jadi ada ID konsumen, nama konsumen, tanggal lahir dan usia. Ketika diimplementasikan, nanti atribut turunan itu akan menjadi tabel baru ya. Jadi intinya misalkan di tabel barang ini, mohon maaf benar. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan di tabel barang ya, contoh kedua, misalkan kode barang, nama barang, harga, dan jumlah pembelian. Jumlah pembelian ini adalah atribut turunan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika pada implementasinya, maka ya tabel barang ya, ini kan terdiri dari kode barang, nama barang, harga, dan jumlah pembelian. Maka atribut ini ya, ini bisa disertakan juga bisa dihilangkan ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, salah ya. Jadi intinya tadi saya menyebutkan bahwa dipisah ya. Jadi kalau atribut turunan, oh itu mah derivatif. Jadi kalau atribut turunan ya, ketika diimplementasikan ke dalam bentuk tabel, itu bisa disertakan, bisa tidak. Jadi cukup seperti ini ya, hanya menyatukan kode barang, nama barang, harga pun tidak apa-apa. Tapi ketika dicantumkan juga tidak apa-apa. Jadi untuk atribut turunan ini ketika diimplementasikan ke dalam bentuk tabel itu bisa dihilangkan dan juga bisa disertakan. Jadi intinya kalau atribut turunan itu adalah atribut yang nilainya dihasilkan dari hasil kalkulasi atau pengolahan dari atribut lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Iya, pakai ini ya. Chat, oke. Terus atribut bernilai banyak. Derif atribut. Derif atribut sendiri ini adalah atribut yang dimana setiap barisnya memiliki nilai lebih dari satu.
Yang dimana untuk atribut nilai banyak akan membentuk tabel baru dengan menyertakan atribut key sebagai foreign key. Contoh, entitas mahasiswa memiliki lebih dari satu hobi. Jadi mahasiswa ini bisa memiliki lebih dari satu hobi. Atau misalkan pegawai bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon ya. Jadi terdiri dari nomor telepon rumah, ada nomor telepon pribadi, misalkan ya handphone. Untuk atribut bernilai banyak, ini simbolnya menggunakan oval dengan dua garis ya. Garisnya ganda. Ini adalah atribut bernilai banyak. Contoh entitas pegawai. Entitas pegawai ini punya atribut NIP, nama pegawai, departemen pegawai, dan nomor telepon. Nomor telepon ini adalah atribut bernilai banyak. Maka atribut bernilai banyak ketika diimplementasikan ke dalam tabel, maka entitas pegawai akan menjadi tabel pegawai menyertakan atributnya ya. Jadi ada NIP, nama pegawai, dan departemen pegawai. Untuk atribut bernilai banyak, ini akan membentuk tabel baru ya. Misalkan nomor telepon nih ya, ada nomor telepon. Dengan menyertakan primary key dari tabel pegawai sebagai foreign key. Maka di sini disertakan NIP. Ya, jadi bisa diidentifikasi bahwa Siska ini punya dua nomor handphone, kemudian Meila juga punya dua nomor handphone. Itu adalah atribut bernilai banyak. Jadi kalau tadi atribut turunan itu dihasilkan dari hasil kalkulasi atau pengolahan dari atribut lain, kalau pegawai ini apa namanya ketika diimplementasikan ke dalam tabel ya, kalau atribut bernilai banyak itu dalam setiap barisnya bernilai lebih dari satu nilai. Sehingga ketika diimplementasikan kalau untuk atribut bernilai banyak ini dipisah tabelnya ya. Jadi atribut bernilai banyak itu akan membentuk tabel baru dengan menyertakan primary key dari tabel pegawai ya, kalau nomor telepon. Kalau atribut apa namanya turunan itu bisa disertakan, bisa tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, kalau tadi bisa dihilangkan, bisa disertakan. Kalau bernilai banyak, ini membentuk tabel baru dengan menyertakan primary key dari tabel pegawai ya. Kalau di sini contohnya. Itu contoh mahasiswa. Bu, Gimana? maaf ini tampilannya tadi nggak rubah, nggak kelihatan tabelnya. Oh, kelihatan nggak sekarang? Nggak, masih slideshow aja. Oh, benar. Di sini ya. Saya ulangi lagi jadi turunan tadi ya Bapak Ibu ya. Ini, aduh, mohon maaf tidak tadi ini ketutup kayaknya. Ada share tadi juga. Jadi ya kalau atribut bernilai banyak itu menggunakan simbol oval dengan dua garis ya, Bapak Ibu ya, dengan garis ganda. Yang dimana hasil apa namanya nilainya itu berasal dari mana? Dari turunan atau berdasarkan mohon maaf ini mau bernilai banyak. Nah ini dulu atau ya. Nah, ini adalah atribut turunan ya. Berarti simbolnya garis putus-putus. Jadi ketika menemui ya, misalkan entitas konsumen terdiri dari beberapa atribut. Ada garis putus-putus, berarti entitas tersebut memiliki atribut turunan. Ya, jadi atribut turunan ini dihasilkan dari pengolahan atau dihitung atau diturunkan dari atribut lain atau bisa dikatakan nilai dari atribut turunan ini dipengaruhi atau tergantung dari atribut lain ya. Misalkan usia dari tanggal lahir, terus lama bekerja dari tanggal awal masuk ya. Kalau diimplementasikan seperti ini, ada entitas konsumen dengan beberapa atribut ya. Salah satunya adalah atribut turunan. Ketika diimplementasikan ke dalam tabel ya, maka atribut turunan itu bisa tidak disertakan, bisa juga disertakan. Jadi bisa dihilangkan atau tidak. Jadi setiap atribut akan menjadi field bernilai satu kolom, termasuk juga atribut turunan walaupun atribut turunan bisa dihilangkan ya. Jadi atribut turunan ini bisa dihilangkan, bisa juga disertakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Lalu contoh kedua tadi sama ya, barang ya, ada entitas barang dengan 4 atribut. Salah satunya adalah atribut turunan. Sehingga ketika diimplementasikan, tabel barang ini terdiri dari 3 kolom ya, karena satu entitas bernilai satu kolom.
Jadi ada kode barang, nama barang, dan harga. Untuk jumlah pembelian, karena ini atribut turunan, bisa disertakan, bisa juga dihilangkan. Kemudian atribut bernilai banyak. Atribut bernilai banyak ini adalah atribut yang dimana setiap barisnya memiliki lebih dari satu nilai. Yang dimana ketika nanti pada implementasi tabel ya, atribut bernilai banyak ini akan membentuk tabel baru dengan menyertakan atribut kunci ya. Contoh ya, contohnya tadi hobi, nomor telepon kan setiap orang kan punya lebih dari satu hobi ya, kadang mencantumkan lebih dari satu nomor telepon. Nah, untuk simbolnya adalah oval dengan dua garis. Sehingga nanti ketika ditampil ya, Bapak Ibu ini ya, takutnya nanti nggak tampil lagi. Untuk pegawai, misalkan ya di sini ada entitas pegawai yang salah satu atributnya adalah atribut bernilai banyak, yaitu nomor telepon. Maka ketika diimplementasikan, akan menjadi tabel pegawai yang dimana setiap atribut ini bernilai satu kolom, berarti NIP, nama pegawai, dan departemen pegawai. Untuk atribut bernilai banyak, ini akan membentuk tabel baru ya, dengan menyertakan primary key dari tabel pegawai. Silahkan di sini dilihat ya, berarti nomor telepon dan NIP. Sehingga di sini teridentifikasi bahwa Siska ini punya dua nomor telepon, kemudian Meila punya dua nomor telepon. Bisa dipahami? Jelas penjelasannya? Nah, di sini itu ya Bapak Ibu ya, ini adalah foreign key. Ini kan primary key dari pegawai. Karena atribut bernilai banyak ini membentuk satu tabel dengan menyertakan primary key, astagfirullah, dari primary key dari tabel pegawai, maka pada tabel pegawai NIP ini berperan sebagai primary key, sedangkan NIP pada tabel nomor telepon ini bertindak sebagai apa? Foreign key. Jadi menghubungkan antara tabel pegawai dengan tabel nomor telepon. Bisa dipahami Bapak Ibu? 2D ya. Bisa dipahami Pak Yusuf, sarang Bu Sahaya. Sarang Bu Eka. Nanti saya sertakan nomor handphone ya, biar nanti komunikasinya lebih jelas. Barangkali ada yang ditanyakan bisa. Baik, selanjutnya mahasiswa ya. Di sini mahasiswa salah satu atributnya adalah atribut bernilai banyak, yaitu hobi ya, Bapak Ibu. Sehingga nanti eh, entitas mahasiswa akan jadi tabel mahasiswa yang dimana masing-masing atribut bernilai satu kolom, yaitu NPM, nama mahasiswa, dan prodi. Karena di sini ada atribut bernilai banyak, yaitu hobi, hobi akan membentuk tabel baru dengan menyertakan NPM ke tabel hobi sebagai foreign key. Ya. Jadi di sini NPM sebagai primary key, di sini foreign key. Kenapa foreign key? Karena primary key adalah karena NPM adalah primary key dari tabel mahasiswa disertakan ke tabel lain, sehingga ini adalah kunci penghubung ya yang disebut sebagai foreign key. Jadi untuk atribut bernilai banyak akan membentuk tabel baru dengan menyertakan atribut key dari entitas mahasiswa menjadi foreign key. Gitu. Terus yang terakhir ya, atribut komposit. Atribut komposit ini adalah atribut yang dapat diuraikan atau dibagi menjadi sub-sub atribut, yang dimana masing-masing sub atribut ini akan memiliki arti dan makna sendiri. Contoh ya, atribut nama ya, biasanya kalau kita mengisi form itu seringkali isiannya ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Yang seringnya kalau misalkan dua suku kata kayak saya ya, Lina Listiani, nama tengah tuh dikosongin, jadi hanya diisi nama depan dan nama belakang. Nah, atribut yang terbagi menjadi sub-sub yang lebih kecil itu disebut dengan atribut komposit. Terus contoh lagi alamat. Kalau isian alamat itu biasanya ada desa, RT RW, kecamatan, kelurahan, kota, provinsi, kode pos ya. Itu adalah contoh atribut komposit. Jadi contohnya seperti ini, dosen ya. Dosen memiliki beberapa atribut, diantaranya NIDN, nama dosen, Japung, dan alamat. Maka alamat di sini termasuk atribut komposit ya. Kenapa? Karena dapat terbagi menjadi beberapa sub bagian ya, atau sub atribut. Ada desa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kota.
Kemudian pada contohnya di sini misalkan mahasiswa memiliki beberapa atribut yaitu NPM, nama mahasiswa, prodi dan jenjang. Nama mahasiswa ini terbagi menjadi sub-sub yang lebih kecil, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Pada implementasinya ya, untuk atribut komposit ini biasanya kan menjadi seperti ini ya, Bapak Ibu. Nama itu akan dihilangkan ya. Jadi tetap menyertakan NPM ya, NPM dulu. Kemudian untuk nama ini ya akan dipecah ya menjadi tabel, jadi digabungkan ke tabel tapi dipecah. Nama ini dihilangkan. Jadi di sini diganti dengan nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Kemudian atribut nama mahasiswa ini dihilangkan. Jadi hanya mencantumkan sub-sub atributnya tadi. Jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, kemudian prodi dan jenjang. Jadi di sini pada implementasinya ini dihilangkan ya. Jadi yang digunakan adalah sub atributnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Satu lagi nih terakhir ya. Ya, cukup dipahami nggak? Penjelasannya menarik nggak untuk dibahas? Nanti insya Allah di web selanjutnya akan saya sajikan materi-materinya dengan lebih menarik ya, supaya nggak ngantuk walaupun mungkin tidak maksimal dari jumlah pesertanya ya. Oke. Terus kemudian contoh lagi di sini dosen, bukunya beberapa atribut, NIDN, nama dosen, japung, dan alamat ya. Yang dimana di sini ada salah satunya itu adalah atribut komposit, yaitu alamat. Alamat terbagi menjadi desa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kota. Kemudian pada implementasinya nanti ketika membentuk tabel ya, atribut komposit ini akan menjadi tabel dosen ya, yang dimana menyertakan atribut-atributnya menjadi kolom, yang dimana satu atribut itu bernilai satu kolom. Berarti di sini ada kolom NIDN, kolom nama, kolom jabatan fungsional, dan kolom alamat. Nah, untuk alamat karena ini termasuk komposit, jadi ini nanti ya kalau di perancangan sistem ya di basis datanya kan ada yang langsung brebet gitu. Itu mah nggak apa-apa. Kalau mau seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi sesuai kebutuhan ya. Tapi alamat, nama itu termasuk komposit karena dapat terbagi menjadi sub-sub atribut lain. Maka di sini untuk alamat akan dicantumkan ya sub atributnya ada desa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kota. Dan untuk atribut alamat ini tidak dimasukkan ke tabel. Jadi yang dimasukin adalah sub atributnya. Bapak Ibu, untuk materinya bisa dipahami sampai dengan akhir. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri sesi web hari ini. Ibu maaf mau tanya, Iya. kan kadang suka ketukar sama itu garis buat menghubungkan antara entitas sama atributnya. Kan suka banyak ya garisnya. Ada yang garis lurus, ada yang buat one to many, yang kayak gitunya. Maksudnya gimana Bu? Jadi kalau misalkan antar entitas gitu, entitas, relasi entitas gitu, Ya, ketukarnya di mana? si garisnya itu kan banyak. Jadi kalau misalnya mau dibikin buat tugas kayak tugas kemarin, kadang suka ketuker gitu. Hmm. eh, Garis penghubung entitas dengan ini, dengan relasi atau entitas dengan atribut, Bu? Entitas dengan entitas lain kayak mahasiswa sama ke dosen gitu. Itu tuh kan garisnya ada yang buat one to one, ada one to many yang kayak gitunya. Sebaiknya mah kayak tadi ya yang saya contohkan tadi dipecah gitu aja dulu. Jadi proses satu, proses dua terus digabungin. Kata kalau menurut saya mah seperti itu. Nggak jadi kalau biasanya kalau tugas mah ini ya pakai Word atau tulis tangan. Buat tugas satu yang kemarin pakai eh JED gitu apa ya kemarin yang aplikasi. VO atau Visio atau apa? Bukan Bu yang ini eh OID. Hmm. Kalau menurut saya mah Bu gini aja, kalau tugas ya
saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi sok buat versi Anda agar supaya bisa kami pahami. Paham tak? Jadi sok buat aja versi Anda, tapi tetap sesuai dengan urutan pengerjaan misalkan IRD, IRD, normalisasi, normalisasi. Jadi apa ya? Dibuat sejelas mungkin lah intinya mah. Kalau kardinalitas mah nggak ada garis, Bu. Itu mah kan cuman apa ya? Misalkan dari mahasiswa ke dosen, nanti di atas misalkan dari mahasiswa ke dosen bawah, nah itu dari dosen ke mahasiswa. Biasanya mah gitu. Jadi tumpang tindihnya di mana? Di garis yang mana? Kan kayak ini ya, bentar. Hmm, bentar ya. Kayak gini, Bu. Tuh, departemen ke manajer misalkan. Mana ya? Nah ini. Tumpang tindihnya sebelah mana? Misalkan ini departemen dipimpin, kelihatan nggak ini yang saya tampilkan di layar? Iya, kelihatan. Nah, Maksudnya kalau misalnya pakai aplikasi kan itu garisnya banyak. mm, Kayak ada yang garis lurus kayak tampilan eh, presentasi ini, ada yang beda gitu. Si garisnya mm, aja sih yang bikin bingung. pakai toolnya apa Bu? Kalau boleh tahu namanya? YID Lupa. Graph Editor. Apa namanya? YED Graph Iya, Editor. apa gitu. Jadi ada beberapa pilihan garis gitu. Soalnya saya belum pernah pakai. Oh, Hmm? tapi di ketentuan tugasnya teh harus pakai itu gitu. Jadi agak bingung kemarin teh udah ngerjain tugasnya tapi belum rekaman, belum disubmit gitu. Eh, Coba ya nanti saya simulasikan ya. Mohon maaf ya ini di save aja ya nomor saya ya. Iya, boleh. Nanti barangkali mau komunikasi ya nomornya 0821 1619 3550. Ini nomor WhatsApp saya ya. Nomor WhatsApp Prodi ya. Kebetulan saya Prodi gitu. Jadi mangga nanti bisa komunikasi lewat ini ya. Nanti coba Ini saya ulik. Kelihatan boleh nggak? dicantumin di chat nggak ya? Oke, nanti atau ini ya. Bu Eka ini ya nanti chat saya ya di e-learning. Nanti saya ini Oh, ya. boleh, boleh. Pak Yusuf mangga ini juga bisa di save juga ya. Apa namanya? Bentar. Bentar. Tampil ya ini nih nomor handphone saya ya. Kelihatan nggak? Tampil nggak di layar? Nah, ini nomor handphone saya ya. Nanti bisa silakan komunikasi. Barangkali ingin bertanya atau apa supaya karena kalau saya ya kalau ngajar itu pengennya mahasiswa tuh bisa gitu. Walaupun lambat, walaupun cepet, itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Intinya saya target itu pengen bisa gitu. Mah nggak apa-apa nanti kalau mau nanya gitu. Kelihatan nggak Bu Eka tampil nggak ini nomor handphone saya? Udah, Bu. 08 0821 1619 3550 ya. Nanti silakan kalau mau diskusi, mau bertanya bisa WA saya ya. Kemungkinan biasanya saya tuh nyampe rumah malam, paling nanti abis maghriban insya Allah saya balas ya. Kalau misalkan nanti siang pada saat siang saya nggak ada jadwal, nanti juga saya balas. Jadi gimana nyelesainya saya ya kalau bahasa Sunda mah. Nanti saya berusaha secepat mungkin. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Pak Yusuf, teks wae, Pak. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, Iya, kalau bisa, Bu. tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk kehadirannya, walaupun hanya dua orang juga ya. Terima kasih sekali, apalagi weekend. Saya sangat menghargai. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat ya Bapak Ibu ya, dan bisa dimengerti dengan baik. Jangan lupa nanti di setiap
apa namanya sesi ya, bukan di setiap sesi, saya usahakan ada materi pengayaan. Ya, coba nanti dipelajari ya supaya menambah referensi untuk pembelajaran. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini ya untuk web kedua hari ini saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.